Ini mau panjang apa mau pendek, Pak? Panjang boleh, pendek boleh. Panjang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan keluarga besar almarhum Bapak Haji Ali Kurnali bin Nain. Dalam hal ini istri beliau, anak menantu beliau. Kita doakan almarhum yang sudah berada di alam kubur diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya, diterima amal ibadahnya, dan ditempatkan oleh Allah kuburnya raudhah min riyadil jannah. Keluarga yang ditinggal dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Amri Yusuf, Al-Mukarram Bapak Ustadz Suhaidi, Al-Mukarram Bapak Ustadz Sofyan Sauri, Al-Mukarram Bapak Ustadz Rahmat, dan juga Bapak Ustadz M. Taufik LCMA. Kita doakan semua para guru-guru kita yang hadir di majelis ini, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat, dan Allah jadikan orang-orang yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, hadirin dan hadirat sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini alhamdulillah saya dulu kesini saat beliau almarhum pergi haji 2015. Saya ceramah di sini saat Ratibul Haddad, berarti sudah 11 tahun saya kesini. Alhamdulillah malam ini bisa kesini, namun sahibul bait Bapak Haji Ali-nya sudah berada di alam kubur.
Para bapak hadirin sekalian, malam ini juga kita yang hadir menjadi saksi bahwa almarhum min ahlil khair. Almarhum min ahlil khair. Almarhum min ahlil jannah. Amin ya. Kenapa almarhum ini kita bersaksi menjadi orang baik? Beliau ini banyak sekali kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan. Malam ini kewajiban kita adalah menyebutkan kebaikan almarhum. Dan itu perintah Nabi. Makanya kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum. Sebutin kebaikan orang yang sudah mati. Nah, ini perintah Nabi. Wa kufu an masawihim. Jangan sekali-kali nyebutin kejelekan, aib orang yang sudah mati. Nah, ini pesan Nabi, Pak. Jadi kalau ada saudara kita, tetangga kita yang mati, ya jangan sekali-kali ceritain kejelekannya. Tetapi yang disuruh Nabi ceritain apa? Karena setiap orang pasti punya kebaikan dan pasti juga punya apa? Kejelekan. Nah, jelekannya ditahan, nggak boleh. Kenapa para bapak hari sekalian? Wa antum syuhada'u fil ard, kata Nabi. Kalian ini akan menjadi saksi. Jadi kita semua menjadi saksi di hadapan Allah kalau saudara kita, orang tua kita, tetangga kita ini orang baik. Makanya kita sebutin kebaikan-kebaikannya malam ini. Saya dikasih bocoran sama istri almarhum. Ternyata almarhum, Masya Allah Pak, saya kagak kuat dah kayak beliau tuh. Satu, rajin sholat berjamaah kalau lagi sehat. Betul Pak? Beliau muazin juga ya? Suaranya enak ya? Masya Allah, luar biasa tuh. Sering sholat jamaah, tukang azan juga, imam juga. Lah kalau imam sholatnya nggak ada yang masbuk. Masa imam masbuk ya? Lah kalau imamnya masbuk gimana makmumnya ya? Artinya apa Pak? Sholatnya selalu awal waktu. Beliau juga hafiz Al-Quran. Beliau juga orang yang sangat baik. Jadi banyak tuh. Ini kita sebutin atu-atu, ini kalau sebutin lama ini sampai jam 3 pagi ini siap ini. Hah? Saya sebutin atu dari kebaikan beliau. Apa? Beliau termasuk min ahlil Quran. Hafal Al-Quran. Sejak 2015 beliau divonis oleh dokter harus cuci darah. Karena waktu 2015 masih dibolehin tuh orang haji kondisi cuci darah. Sejak itu udah nggak boleh lagi sampai sekarang Pak. Termasuk umroh. Umroh Pak yang seminggu yang udah kena cuci darah udah nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dia harus dibawa ke rumah sakit seminggu 2 kali. Kayak almarhum Senin dan Kemis seminggu 2 kali harus dicuci darahnya. Karena kalau nggak dicuci, apa yang masuk ke mulutnya itu akan menjadi racun. Maka alhamdulillah beliau kuat bertahan sampai 11 tahun. Ya, 2015 sampai 2026. Alhamdulillah. Orang yang kayak beliau Pak dikasih penyakit oleh Allah 11 tahun bukan waktu yang singkat. Kata Nabi, ma min muslimin yusibuhu azam mim maradin. Kalau ada orang muslim yang diuji, dikasih musibah berupa sakit atau yang lainnya,
itu semua akan menggugurkan dosa-dosanya. Seperti daun-daun ranting-ranting yang sudah tua, sudah pada berguguran. Habis, Pak. Maka alhamdulillah ya. Satu sisi di mata kita, ya Allah, sakit sampai 11 tahun, Pak. Seminggu 2 kali ke rumah sakit, seminggu 2 kali ke rumah sakit. Kurang-kurang sabar, Pak. Itu pahalanya habis, hilang. Tapi almarhum, Pak, sabar. Penyakit yang diderita oleh almarhum 11 tahun, kata Nabi, itu akan menggugurkan dosanya seperti daun-daun yang sudah kering. Satu rontok, habis. Maka siapapun Pak ya, kita kalau sampai hari ini dikasih ujian oleh Allah, penyakit yang tidak kunjung sembuh, yakin itu akan menghapus dosa kita. Jadi almarhum ini Pak pulang menghadap Allah, dosanya apa? Habis. Itu baru satu penyakit doang. Penyakit yang diderita oleh almarhum itu menghabiskan dosa-dosanya. Dosa-dosanya habis, gugur semua. Belum kita ceritain nilai amal ibadahnya. Baru penyakit aja udah menghapuskan apa tuh? Dosa. Ini kalau saya boleh bilang Pak, almarhum ini pulang menghadap Allah emang udah siap. Beda yang depan saya nih. Kalau depan saya tanya, udah siap belum kau mati besok? Belum. Udah tua juga, giginya udah ompong. Kalau ditanya, Mak, doain gue ya biar gue umur panjang gitu. Nggak ada yang doain gue ya biar mati besok. Wah, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang siap, Pak. Kita mati nggak ada yang siap. Tapi almarhum, Pak, emang udah disiapin. Besok saya akan mati, besok saya akan menghadap Allah. Maka satu-satu, Pak, nilai amal-amal baiknya beliau kerjakan. Ya, walaupun beliau tahu kalau orang udah cuci darah, emang nggak panjang umurnya. Tapi alhamdulillah, Pak, 11 tahun bertahan. Ya, ini luar biasa, Pak, almarhum siap. Makanya kata Allah apa? Faman kana yarju liqa'a rabbi. Siapa orang yang pengen berjumpa, bertemu dengan Tuhannya. Almarhum sudah ketemu dengan Tuhannya. Orang yang pengen ketemu dengan Tuhannya, syaratnya 2 kata Allah. Falyamal amalan salihah. Kerjain amal-amal soleh. Almarhum pisan tuh Pak ya. Tiap hari ke musola, tiap hari pegang Al-Quran, tiap hari zikir, Masya Allah Pak, emang udah siap amal-amal soleh. Jadi hati-hati nih yang belum punya amal soleh, besok kalau Israel jemput, ya sholat masih banyak utangnya. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang apa? Kalau lagi ada masalah baru dia sholat, sujud apa lama, begitu nggak Pak? Karena lagi punya apa? Masalah. Oh lagi duitnya banyak, lagi senang, mulu ngetan nih mulu ke Kerawang nyari janda. Anda nggak orang sini begitu? Ya. Sholat mah Pak, mau lagi seneng kek, mau lagi susah kek, sama. Karena orang begini Pak, satu-satunya amal yang pertama kali ditanya oleh Allah ya sholat. Biasa kalau nyampe di depan Allah, kata malaikat, kata Allah, coba malaikat buka itu orang catatannya, rajin nggak sholatnya? Wah, ternyata sholatnya belentang-belentong. Ya, banyak utangnya. Langsung apa? Dijerumuskan ke dalam neraka sakor namanya. Jadi neraka itu Pak ada namanya sakor. Sakor itu artinya apa Pak? Menghanguskan. Jadi orang yang berani meninggalkan sholat dilempar ke dalam neraka sakor, gosong, angus, habis. Mana ada yang begitu di sini? Yang sering ninggalin sholat. Nah, buru-buru. Kalau udah mati mak kagak ada yang gantiin, nggak ada. Maka mumpung masih seger,
masih sehat, bisa ruku, bisa sujud, Pak ya. Sholat jangan pernah diapain? Tinggal. Tapi nya hidup kalau mati pengen diapain? Disolatin ya. Waktu hidup susah banget suruh apa? Sholat. Nauzubillah Pak ya. Nah para bapak hadirin sekalian, tuh kelebihan almarhum dosanya apa tuh? Habis karena sakit. Yang kedua, almarhum ini Pak, semasa beliau sakit, beliau sudah meniatkan diri Pak untuk menghafal Al-Quran. Ya, walaupun usianya bukan anak-anak lagi Pak ya, bukan remaja lagi, tapi pengen ngafal Al-Quran. Tiap hari Pak, beliau itu ngafal. Jadi bapak-bapak jangan putus asa. Ya gue udah tua, rasanya kalau udah tua ngapal nggak mau masuk-masuk Pak ya. Buktinya almarhum Pak. Ternyata almarhum ini Pak hafal 30 juz. Karena emang niatnya begitu. Artinya apa Pak? Kalau orang setiap hari temennya Al-Quran, Al-Quran Pak udah jemput almarhum di alam kubur. Ya, maka kata Nabi apa? As-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani. Puasa dan Al-Quran keduanya memberikan syafaat. Nanti Quran akan datang nemuin Pak Haji Ali. Kata Quran minta izin sama Allah, fasyafi'ni ya Rab. Kata Quran tuh, izinkan saya ya Allah memberikan syafaat kepada orang ini. Jadi almarhum Pak di alam kubur udah enak, disinari oleh Al-Quran. Kuburannya diterangi lebih terang dari tempat ini dengan Al-Quran, karena tiap hari baca Al-Quran. Jadi kalau kuburan kita pengen lebar Pak, pengen luas, pengen terang, jangan tinggalkan baca apa tuh? Al-Quran. Makanya kan doanya apa Pak? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana wa nura wa hudan. Allahumma dzakirna wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Makanya kalau habis baca Quran Pak, doa ini jangan ditinggal. Bapak baca Al-Quran tiap hari, selesai sadaqallahul azim, doa ini jangan ditinggal. Ya. Apa yang kita minta Pak dengan Al-Quran? Ya Allah, jadikan Al-Quran ini imam buat saya. Dia petunjuk buat kita Pak. Al-Quran ini jadikan rahmah. Al-Quran ini jadikan cahaya. Bahkan lebih dahsyat lagi, ya Allah, jadikan Al-Quran ya hujjah. Apa hujjah Pak? Pembela. Quran yang belain kita. Kalau seandainya Pak, seandainya almarhum dimasukin ke dalam neraka, Quran yang turun langsung. Jangan ya Allah, jangan. Orang ini setiap hari baca saya. Angkat dia. Almarhum Pak di alam kubur udah apa? Tenang dah. Karena temannya apa? Al-Quran. Ya. Orang yang sering baca Al-Quran Pak, itu sama dengan orang yang sedang berdialog sama Allah. Karena Al-Quran itu kalamullah. Jadi orang yang baca Al-Quran sama dengan lagi ngomong sama apa? Sama Allah. Satu hurufnya 10 kebaikan Pak. Orang Pak kalau baca Al-Quran atau ngapal Quran itu nggak cukup sekali bacanya.
Bisa 7 kali, bisa 10 kali Pak. Diulang karena pengen hafal. Masya Allah Pak, almarhum ini di alam kubur bukan hanya menyelamatkan dirinya Pak, tetapi almarhum akan memakaikan mahkota untuk orang tuanya. Karena beliau telah hafal apa? Al-Quran. Buat kita semua yang masih hidup Pak ya, jangan pernah tinggalin Al-Quran. Apa yang kita bisa Pak? Kita baca. Kita bisa baca kulhu, ya kulhu tiap hari. Sehari 1000, sehari 1000, begitu Pak. Itu dicatat 1 huruf 10 apa? Kebaikan. Pegang tasbih. Yang udah 50 ke atas umurnya, udah tuh jangan jauh-jauh sama Al-Quran. Ini zaman sekarang aki-aki udah pada giginya ompong, kulit udah pada kisut, ya, pipi udah pada kempot, megangnya apa Pak? TikTok. Ada nggak aki-aki Ar-Rahman ini megang TikTok? Tadi saya kedatangan lebaran orang Pak, ya aki-aki, dia ngunjukin foto saya di Facebook saya. Kata dia, ya ini fotonya nih sama saya tuh. Lah itu tahun berapa Ki? Ternyata itu foto tahun 2019, saya masih gantengan dikit. Ya. Kata saya, nanya saya, lah Ki emang Aki punya Facebook? Alhamdulillah ada, kata Kiai. Masya Allah, Aki punya Facebook. Terus dia bilang lagi, saya juga kata sering ya Kiai di TikTok. Lah emang Aki punya TikTok juga? Facebook punya, TikTok punya, Instagram punya, YouTube punya juga. Masya Allah, jangan-jangan waktunya habis buat main TikTok. Ya, aki-aki yang kagak punya HP nggak main TikTok aman. Ya, udah aki-aki mah udah pada ompong, udah pakai suit, jangan main TikTok, jangan. Ya, pegang apa tuh? Tasbih aja dibanyakin dah. Besok kalau masuk ke liang kubur, apa TikTok datang belain kita? Kagak, ya kan? Malah malaikat udah bawa pelentungan. Nih aki-aki nih udah tua-tua main TikTok mulu nih gitu ya. Nah ini alhamdulillah Pak. Jadi buat kita Pak ya, yang memang tidak bisa baca Al-Quran secara utuh, tapi kita bisa baca kulhu baca Pak. Almarhum apa? Jangankan Al-Quran utuh Pak. Kita baca Yasin Pak. Tadi kita baca Yasin Pak ya. Apa kata Nabi? Man qara'a Yasin asbaha maghfuran lahu. Siapa orang yang baca Yasin, apalagi dibaca Yasin tiap malam, maka dosa orang itu subuhnya udah diampuni. Tuh, kalau pengen malam ini dosanya diampuni oleh Allah, jangan tinggalin baca apa? Yasin. Apalagi buat yang sudah mati. Yang hidup Pak, utuh dosa kita setiap pagi dihapus oleh Allah. Kalau pengen dihapus oleh Allah, jangan tinggalkan baca Yasin setiap hari. Setiap hari Pak. Bagusnya malam. Karena hadisnya apa? Malam. Man qara'a Yasin fi lailatin, gitu kata Nabi. Bagusnya malam, nggak sempat malam ya subuh. Nggak sempat subuh ya kapan aja bisa, yang penting tiap hari, jangan ditinggal Yasin. Baca Yasin aja Pak, yang cuma beberapa ayat itu sudah menghapus dosa kita. Apalagi almarhum membaca 1 Quran. Masya Allah Pak, luar biasa. Ya, apalagi nih Pak, surah yang kita baca yang jangan ditinggal. Surah Al-Mulk Pak. Ya, Al-Mulk itu kata Nabi, hiya al-mani'ah. Surah yang akan mencegah orang atau tunjiyah, yang akan menyelamatkan orang min adabil qabri, dari siksa kubur. Jadi kalau kita pengen tidak dapat siksa kubur, amalan tiap hari surah apa? Al-Mulk. Ya, jadi almarhum apa? Udah nggak dapat siksa kubur karena temannya apa tuh? Al-Quran. Maka kata Allah Pak, pekerjaan yang pasti untung dan nggak akan pernah rugi, kata Allah apa? Alladzi nayatsluna kitab Allah. Orang yang selalu membaca Al-Quran. Itu pekerjaan yang pasti untung. Jadi almarhum tiap hari Pak untung mulu dapat. Karena tiap hari ngapal Quran Pak.
Masya Allah, ini saya bilang tadi, saya kayak belum tentu nyanggup, Pak. Ngapalnya mah gampang, tapi mempertahankannya yang apa tuh? Susah. Inilah yang saya bilang almarhum udah siap mau mati. Karena disiapin tuh, tiap hari Al-Quran, tiap hari Al-Quran, tiap hari Al-Quran. Ya, jadi mulai pulang dari sini ntar, Quran jangan jadi pajangan. Ya apa itu Pak? Baca. Makanya doa yang kedua Pak, Allahumma ja'alil Qur'ana sahiban fid dunya wa syafi'an fil akhirah. Jadi kalau baca Quran, doa yang kedua, ya Allah jadikan Al-Quran ini teman saya di dunia, dan Al-Quran ini pemberi syafaat saya di akhirat. Selalu begitu Pak, setiap kali baca kulhu apa gampang, Bapak dari rumah kemari baca kulhu, qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Jangan pulang kata guru suruh baca kulhu 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 kulhu, itu 1000 cepet tuh Pak ya. Jadi sambil kita jalan Pak, naik kendaraan, Bapak mau kemana, Bapak mau olahraga, Bapak mau berangkat kerja, itu baca kulhu. Makanya orang supaya aman Pak ketika siang hari, aman ketika malam hari, ada 10 amalan yang jangan ditinggal tiap habis subuh, tiap habis maghrib. Apa Pak? 1 kulhu, kedua al-falak, ketiga an-nas, keempat al-fatihah, kelima awal Baqarah, keenam ayat kursi, ketujuh akhir Baqarah Pak. Akhir Baqarah itu Pak doa yang mustajab. Tadi dibaca tuh sama Ustaz Sofian ya. Apa Pak? Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Jadi kata Nabi, doa yang mustajab 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Apa yang kita minta Pak? Wa'fu anna, ya Allah maafkan saya. Apa bedanya Pak? Maaf dengan magfirah. Kalau maafnya Allah Pak, orang kalau udah maafin bersih dah Pak. Sampai catatan dosanya hilang. Nggak ada. Itu namanya maaf. Makanya kenapa kita di penghujung Ramadan selalu bilang apa? Wa'fu anna ya karim. Wa'fu anna ya karim. Ya Allahumma innaka afuun karim. Tuhibbul afa fa'fu anna. Kenapa kita minta maaf? Karena kalau orang udah dimaafin Allah Pak, dosanya dihapus, catatannya dihapus. Kan ada orang Pak, dosanya dihapus, catatannya ada. Contoh begini Pak, ini si A pernah masuk penjara. Terus sudah habis tuh Pak masa hukumannya. Catatan dia masuk penjara, ada nggak tuh di penjaranya? Ada, nggak hilang. Walaupun hukumannya apa? Selesai. Begitupun ketika kita melakukan dosa Pak. Dosa pernah nyolong, dosa pernah nyopet, dosa pernah nyakitin orang, dosa pernah nipu orang, dosa pernah godain janda orang. Nah, ada nggak catatannya tuh? Ada. Ya, dosanya ada nggak? Ada. Malam ini nggak ada yang masih WA sama janda itu, ada tuh lagi WA. Ya, ada nggak malam ini lagi WA sama janda? Diam-diam neng, diam-diam tuh gue bawain besek 2 kata gitu. Ya. Tahu lagi tahlil lagi WA sama janda, baik Pak ya. Jadi ketika kita melakukan dosa Pak, catatannya rapi. Ya, dosanya Allah hapus dengan kita melakukan istighfar. Tapi catatannya masih ada. Tetapi kalau kita mendapatkan maafnya Allah Pak, makanya di akhir surah Al-Baqarah yang pertama kali kita minta wa'fu anna. Maafkan saya ya Allah. Maafkan saya. Biar dosa kita Pak dihapus, catatannya apa? Habis. Setelah maaf baru kita minta ampunan. Waghfir lana wa'fu anna waghfir lana. Wa'fu anna waghfir. Jadi minta maaf dan minta ampuni. Yang ketiga warhamna. Apa yang kita minta Pak? Rahmat.
Makanya rahmat itu paling penting, Pak, dalam hidup kita. Terutama ketika kita mati. Kita masuk surga itu, Pak, bukan sebab karena kita rajin ibadah. Bukan. Kita masuk surga karena sebab rahmat Allah. Maka rahmat Allah itu mahal. Maka setiap hari kita minta tuh rahmat Allah. Di mana? Di ujung surah Al-Baqarah. Warhamna ya Allah, rahmatin saya. Rahmati saya. Makanya ada doa lain, Pak. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Nah, itu jangan ditinggal juga tuh. Apa yang kita minta? Rahmat. Salat saya, puasa saya, zikir saya, baca Quran saya, ya Allah, ini dijadikan sebuah rahmat untuk bisa membuka pintu surga. Ya, maka alhamdulillah, Pak, almarhumah sudah mendapatkan rahmat. Rahmat apa, Pak? Al-Quran. Yang tadi udah kita pinta tuh. Ya, rahmatan, menjadi rahmat. Maka rahmat itu setiap hari kita minta. Makanya kenapa Nabi Muhammad Allah sebut inna arsalnaka rahmatan. Gitu, Pak. Karena rahmat itulah yang membawa kita seperti sekarang ini. Rahmat itulah yang menyebabkan kita masuk surga. Maka di surah Al-Baqarah itulah ada rahmat. Itu yang keberapa tuh, Pak? Ketujuh. Kedelapannya berarti zikirnya apa tuh? Istighfar. Kesembilannya sholawat. Kesepuluhnya tasbih. Tiap hari tuh, habis maghrib, habis subuh, 10 zikir yang saya sebut jangan ditinggal. Kenapa habis maghrib? Karena maghrib awal malam. Kalau dari habis maghrib kita udah zikir 10 yang tadi, terus umpamanya malam itu kita dijemput oleh Israel, kita sudah minta pertolongan oleh Allah. Kenapa habis subuh? Subuh awal siang. Kalau siang kita dijemput oleh Israel, kita sudah mendapatkan perlindungan dari sebab doa yang kita baca 10 zikir tadi. Makanya kalau habis sholat subuh, habis sholat maghrib, kalau sholatnya berjamaah di masjid, itu dirurut tuh, dia tuh. Tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, terus sampai akhir surah Al-Baqarah. Tenang dah tuh, Pak. Hidup kita, Pak, ya. Ringan tuh, Pak. Ringan. Ngerjainnya apa? Berat. Ya, ngerjainnya berat. Makanya saya bilang tadi, kalau yang udah 50 ke sono, zikir itu jangan ditinggal, Yasin jangan ditinggal, terus Al-Muluk jangan ditinggal, dalam rangka menyelamatkan kita. Nanti kalau kita sudah berada di mana? Alam kubur. Di alam kubur, Pak, kita sendirian. Nggak ada yang belain kita. Kita jejerita, nangis. Nggak ada yang denger, nggak ada. Ketika kita dikuburkan, semua saudara kita, anak kita, mantu kita pulang, Pak. Kita sendirian. Israel datang. Makanya kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, beliau bilang apa? Man arada ayyan jua min adabil qabri, siapa orang yang pengen selamat dari siksa kubur, 4 pertahankan. 4 pertahankan, Pak, supaya tidak terkena azab kubur. 1, muhafazus sholawat, jaga sholatnya. Jadi orang kalau sholatnya rapi, alam kuburnya beres. Tapi kalau sholatnya belentang-belentong, dicaplok langsung ular. Iya. Coba Bapak lihat dah. Ada film siksa kubur, pernah lihat nggak? Kemarin ditayangin tuh Idul Fitri itu. Nah, film dibuat tuh, Pak, visualisasinya. Apa yang ada dalam kubur, Pak? Dicaplok sama ular. Ternyata dalam satu riwayat diceritain, Pak, orang kalau masuk alam kubur yang pertama kali disiksa bagian kepala. Kepalanya udah gede gini. Ya kan? Dan yang nongkrong di kepala seseorang sholat. Kalau orangnya rajin sholat, kata sholat, jangan. Orang ini jangan disiksa karena orang ini rajin sholat. Sholat yang datang melihara pala kita, Pak. Nggak berani pala kita digedik, Pak. Dicaplok kayak diapain. Karena sudah ditongkrongin apa-apa. Sholat. Nah, berarti kalau sholatnya belentang-belentong, siap-siap palanya remuk.
Ya Pak, siap-siap tuh palanya dia. Habis dipelentungin berdarah, hancur, hidup lagi normal. Terus ntar dihancurin lagi, jadi lagi normal. Itu yang disebut namanya hufratan min hufarin niron. Jadi kuburannya lobang-lobang api neraka. Itu sholat tuh. Yang kedua kata Imam Abu Lais, biar kuburan orang itu terang dan lega, kata beliau apa? Qiraatul Qur'an. Ya, beliau pisan, almarhum pisan Pak. Di sholat di almarhum Pak ya. Quran ya almarhum. Ya, jadi kalau pengen kuburan kita selamat, jangan jauh sama apa? Quran. Makanya baca yang kita bisa. Ya kali kayak orang-orang mak sebulan, 2 bulan, 3 bulan hatam. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan apa hatam. Kita mah jauh begitu Pak ya. Yang kita bisa aja. Yang bacanya kulhu sama kuliah. Kulhu lagi, kuliah lagi Pak ya. Boleh nggak begitu Pak? Boleh. Bapak kalau sholat nih Pak, sholat malam tahajud umpamanya 2 rakaat, nggak apa-apa surahnya yang lama gitu Pak. Jadi baca kuliahnya 1000 kali. Iya, kulhunya 1000 dari jam 2:30 sampai siapa? Subuh. Ada yang nyanggup orang sini begitu? Ya, karena begini Pak, kalau baca Quran lagi duduk begini, 1 hurufnya 10 kebaikan. Tapi kalau baca Qur'annya dipakai sholat, sholatnya sambil berdiri, maka 1 hurufnya 100 kebaikan. Ya, pernah ngitung, kulhu ada berapa huruf? Kan nggak pernah Pak ya? Alif aja Pak, alif atu itu udah 10. Kalau kita baca sholat, dipakai sholat berdiri, maka menjadi apa? 100. Rakaat pertama Yasin. Waladolin amin, langsung bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Oh 2 huruf itu Pak ya. Ya 2 huruf udah berapa tuh? 200 kebaikan ya. Cuman abongan pelit bol-bol ya. Makanya bagi yang bisa baca Quran, sholat malam Pak, di depan taruh rak Quran. 1 juz itu Pak, itu ada 10 lembar. Berarti ada 20 halaman. Setiap kali kita sholat kan yang baca surah 2 rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua. Maka dia dapat 1 halaman, 1 halaman. Berarti kalau kita sholatnya ada 10 rakaat, sudah mendapatkan apa? 5 halaman. Udah setengah juz. Coba Bapak hitung dah. Qobliyah subuh 2 halaman dia. Subuhnya 2, 4. Duha kan habis subuh nggak ada sholat lagi kan? Duhanya berapa? Duhanya berapa? 2 apa 12? Nah, paling dikit 2. Paling banyak 12. Ada orang sini yang sholat duhanya 12. Ya, katakan 4 dah. 4 duha berarti sudah 4 halaman. Tambah tadi 4, udah berapa? 8. Tambah ketemu qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur berapa? 4. 2 rakaat salam udah 4 halaman. Udah berapa itu? 12. Ba'diyah zuhur 2. Berarti udah 14 halaman. Qobliyah zuhurnya 2. Berarti sudah 18. Qobliyah asar 2. 20 halaman. 1 juz itu baru nyampe asar. Lah kalau dia sholat 5 waktu 10 sehari bisa 3 juz Pak. Coba praktekin dah. Sehari 3 juz. Taruh di depan tuh. Berarti kalau sebulan 10 hari udah 30 juz. Oh, sholat mulu Pak ya. Insya Allah itu luar biasa tuh Pak. Coba praktekin dah. Sekali-kali besok ya. Ya kan? Nah, kalau kagak ya kulhu lagi. Boleh nggak? Boleh. Kan kalau udah pada tinggal mangap doang Pak ya. Nah, kemudian tuh Pak yang keberapa tuh? 3. Jadi 1, sholatnya dijaga. 2, baca Quran. 3, sedekah. Makanya ngapa kita kalau tahlil itu orang mati ditahlilin? Ini sedekah semua Pak.
kue, buah-buahan yang diberikan oleh keluarga almarhum nilainya sedekah. Semakin habis Pak dimakan, semakin dibawa pulang, semakin sampai tuh sedekahnya ke almarhum. Makanya dulu pernah ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami bisa memberikan hadiah kepada orang yang sudah berada di alam kubur? Wa manuhdi ya Rasulullah. Mereka bertanya begitu. Bagaimana ya Rasulullah kami memberikan hadiah kepada orang yang sudah mati? Kata Nabi, as-sadaqatu wa du'a. Orang yang sudah mati kirimin sedekah, kirimin apa? Doa. Alam ini ada nggak? Ada. Tadi udah dibaca sama guru kita tuh. Allahumma inna ishtaraina, ulhunya, Qur'annya, semuanya udah dihadiahkan buat almarhum yang di alam kubur. Itu semua Pak akan menjadi cahaya. Cahaya buat almarhum di alam kubur. Makanya orang yang punya orang tua dan orang tuanya sudah mati, kalau anaknya sering ngirimin hadiah dan Al-Quran serta doa, maka kuburan orang tuanya semakin terang. Ya kalau ziarahnya seminggu sekali, kadang-kadang setahun, mau lebaran doang. Ya, ibarat pita gelantung apa ya, udah redup. Ya, udah redup baru datang dia. Udah kagak kelihatan. Maka kirimin itu hadiah setiap hari biar kuburan orang tua kita bercahaya. Bukan hanya bercahaya, Pak, lebar, lega. Kalau kuburan orang tua kita sering diapain tuh? Dikirimi. Makanya minimal Pak, tiap habis sholat Fatihah buat orang itu sebut. Al-Fatihata liridho illa wa ila hadratin nabi summa ila ruhi almarhum ayahanda Ali. Nah, kemudian Al-Fatihah nyampe dah tuh. Percaya nggak Pak nyampe? Kalau nggak percaya rasain dulu. Ya, nanti lapor sama kita. Yang terakhir Pak, yang terakhir yang bisa kuburan kita lega terang itu adalah kata Imam Abu Lais, banyak-banyak baca tasbih. Mana yang bagus Pak? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nih 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu tiap hari itu Pak. Cuma sambil macul kayak sambil ngoret, sambil dagang bisa Pak. Mulutnya klomak-klamik subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Dalam rangka kuburan kita nanti Pak, itu buat celengan kita. Biar apa? Terang. Kayak malam ini terang. Ayo kita baca tasbih bareng-bareng. Subhanallah. Wala ilaha wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula saya doain semuanya nanti kuburannya terang. Ya, amin. Mau mati berarti mau ya dia. Nah para bapak hari sekalian, tuh baru atuh tuh kelebihan almarhum selalu bersama Al-Quran. Nanti kelebihan lainnya akan saya sambung pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, 40 harinya ketemu lagi. Ya, terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.